Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tajuddin Tanjung. Saya dari kelompok 12 Ilmu Komputer, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini kami akan membawakan presentasi kami yang berjudul Puisi dan Pantun. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama ada saudara Muhammad Roji Rifansyah. Yang kedua ada saudara Febriansyah. Mereka yang akan nanti mendampingi saya untuk melaksanakan presentasi pada hari ini. Baik, saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu pengertian puisi. Secara etimologis, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani poetes yang berarti pembangunan, pembentuk, pembuat. Dalam bahasa Latin, dari kata poeta yang artinya membangun, menyebabkan, menimbulkan, dan menyair. Dalam perkembangan selanjutnya, maka kata tersebut menyempit menjadi hasil seni sastra yang kata-katanya disusun menurut syarat tertentu dengan menggunakan irama saja, dan kadang-kadang kata yang menjadi kata kiasan. Mantera, yang kedua pantun, yang ketiga talibun, yang keempat syair, yang kelima gurindam. Selanjutnya yaitu unsur pembentukan puisi. Yang pertama, hakikat puisi ialah sense atau tema atau arti, feeling atau rasa, tone atau nada, intention atau tujuan. Metode puisi yang pertama adalah diction atau diksi, yang kedua imagery atau imaji atau daya bayang, yang ketiga adalah kata-kata kontrak, yang keempat gaya bahasa, yang kelima adalah irama dan sajak. Selanjutnya adalah paragraf puisi. Yang pertama yaitu paragraf frafes terikat, yaitu mengubah puisi menjadi proses dengan mengubah prosa dengan cara menambahkan sejumlah kata pada puisi sehingga kalimat puisi mudah dipahami oleh pembacanya atau oleh pendengarnya. Proses bebas yaitu mengubah puisi menjadi prosa dengan kata-kata sendiri, dari kata-kata kita sendiri diubah jadi bebas. Itulah dia di bebas itu gitu. Baik, sekian dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Tajuddin. Contoh puisi. Pada suatu hari nanti, karya Sapardi Djoko Damono. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait saja ini, kau takkan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara larik-larik saja ini, kau akan tetap ku siasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi, namun di sela-sela huruf saja ini, kau takkan letih-letihnya ku cari. Pengertian pantun. Pantun adalah bentuk puisi lama. Setiap bait biasanya terdiri atas 4 baris dan bersaja abi-abi, dan setiap lari biasanya terdiri atas 4 kata. Baris pertama dan kedua berupa tumpuan atau sampiran, dan baris ketiga dan keempat adalah merupakan isi. Pantun merupakan salah satu jenis karya sastra yang sangat menarik untuk diketahui. Pantun adalah satu genre yang sangat disukai oleh masyarakat Melayu menurut Tengku Iskandar.
Naskah asli Perhimpunan Pantun Melayu diterbitkan pada tahun 1877 oleh W. Browning di Batavia, Braginskay, memberi istilah terhadap pantun dengan puisi 4 seuntai atau kuadran yang berirama silang. Jenis-jenis pantun terdiri atas 3. 1. Pantun anak-anak yang terdiri atas pantun sukacita, dukacita. 2. Pantun orang muda yang terdiri atas pantun dagang, pantun muda, pantun jenaka, pantun berkenalan, pantun beribah hati, dan pantun berkasih-kasihan. Yang ketiga yaitu pantun orang tua yang terdiri atas pantun nasihat, pantun adat, dan pantun agama. Selanjutnya kita akan memahami struktur teks dalam berpantun. Yang dapat kita ketahui, struktur teks dalam berpantun ini terdiri atas 2 bagian, yang dimana bagian pertama ini disebut sampiran dan bagian kedua disebut isi. Untuk bagian pertama atau dapat kita katakan bait pertama, yakni sampiran, terdiri atas 2 baris, yang dimana untuk baris pertama ini adalah A dan baris kedua adalah B. Untuk bagian yang kedua atau bait yang kedua adalah isi, yang dimana terdiri atas 2 baris juga, yakni baris pertama A dan baris kedua B. Dapat diartikan AB ini adalah sajaknya. Selanjutnya kita akan mengeksploitasi struktur teks dalam pantun. Dapat kita ambil contoh dari pantun ini, yang dimana sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Dapat kita telaah bahwasannya untuk baris yang pertama ini adalah sampiran, dan untuk baris yang kedua ini adalah isi, dan baris yang ketiga adalah sampiran, dan baris yang keempat adalah isi. Baiklah, selanjutnya kita akan memahami kaidah kebahasaan dalam teks pantun. Kaidah yang pertama, agar tujuan sebuah pantun dapat disampaikan dengan sempurna, maka seseorang yang melantunkan pantun tersebut harus jeli dalam menempatkan kata-kata tertentu. Dan penempatan diksi yang tepat menjadi suatu faktor yang sangat penting. Kaidah yang kedua, dalam pantun sering ditemukan kata-kata kiasan, yang dimana digunakan para pelantun untuk menyatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa dan secara tidak langsung mengungkapkan sebuah makna. Kaidah yang ketiga, struktur pembangun pantun yang selanjutnya adalah imaji dan citraan yang dihasilkan dari diksi dan bahasa kiasan dalam pembuatan teks pantun. Masuk ke dalam contoh pantun. Yang pertama, burung elang, burung merpati, terbang ke kubur mencari makan. Bukan kepalang, senangnya hati, melihat ibu pulang dari pekan. Contoh kedua, burung punai memakan saga, saga merah besar batangnya. Petua orang kita sampaikan, amal ibadah jadi tiangnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, dengan berakhirnya materi dari presentasi kami, maka berakhirlah video presentasi kami. Jika ada kekurangan dari presentasi kami ini, kami mohon maaf. Saya mewakili dari kelompok 12, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.